Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke, saya izin untuk share screen rekan-rekan. Jadi, mohon maaf kemarin saya belum bisa melaksanakan perkuliahan ya secara sinkron dikarenakan saya kemarin baru apa namanya kegiatan Sertikom dan sebenarnya masih berlangsung sampai dengan minggu depan ya, akhir minggu depan ya. Dan saya kira untuk pembelajaran ini saya belum bisa melaksanakan secara asinkron ya. Jadi karena ini bagian dari materi yang saya ajarkan di minggu ketujuh. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan saja. Untuk minggu depan sebenarnya saya juga masih di Malang, tapi nanti kita kondisional. Saya usahakan tetap melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kombinatorial bagian 2 karena bagian satu sudah kita bahas di minggu ketujuh ya, atau kita pas agendakan minggu pengganti kemarin. Oke, ada beberapa bahasan yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah percobaan, ya. Kemudian ada kaidah dasar menghitung, kemudian perluasan kaidah menghitung, prinsip inklusi eksklusi ya, kemudian ada permutasi dan kombinasi ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu permutasi dan kombinasi, kemudian koefisien binomial, dan yang terakhir adalah prinsip sarang merpati. Nah, kita akan melihat contoh permutasi dan kombinasi yang sebenarnya mungkin teman-teman sudah pernah jumpai pada saat apa namanya mengambil mata pelajaran di SMP atau SMA ya. Dan mungkin saya akan sebenarnya tidak mengajari ya, tapi kita merefresh kembali materi yang pernah kita pelajari pada saat di pendidikan menengah. Oke, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n-1 kali n-2 dan seterusnya dikali 2 dikali 1 yang nilainya sama dengan n tanda seru atau yang selanjutnya kita sebut sebagai n faktorial. Misalnya pada ilustrasi di sebelah kanan tuh ada bola dinotasikan dengan bola M, B, dan P ya, merah, biru, dan putih ya. Kemudian ada tiga kotak juga, kotak satu, kotak dua, dan kotak tiga. Di sini kita akan menghitung berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola tersebut ke dalam kotak-kotak tersebut ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan ya, ada tiga kotak, kotak satu, kotak dua, dan kotak tiga. Percobaan pertama itu bola bola merah ditempatkan eh, di kotak satu. Berarti ketika bola merah diletakkan di kotak satu, ada dua kemungkinan, yaitu bola biru di kotak dua dan bola putih di kotak tiga, atau dibalik, bola putih di kotak dua dan bola biru di kotak tiga. Begitu juga ketika kotak satu diisi dengan bola biru, itu juga memiliki dua kemungkinan juga, ya. Kemungkinan pertama itu bola biru di kotak dua dan bola putih di kotak tiga, ataupun sebaliknya. Dan ketika kita memindahkan dan mengubah peletakan bola putih ke kotak satu, ya, bola putih ke kotak satu, maka ada dua kemungkinan lagi, merah di kotak dua dan biru di kotak tiga, ataupun sebaliknya. Sehingga jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah tiga kemungkinan ya, dari dua probabilitas dikali satu ya, hasilnya adalah tiga faktorial. Tiga faktorial adalah sama dengan tiga kali dua kali satu yang nilainya sama dengan 6. Nah, ini adalah yang permutasi. Kemudian kita akan membahas tentang permutasi R dari n elemen ya.
Permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R kurang dari sama dengan n. Dengan dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Dari P, elemen N, koma elemen R. Yang persamaannya bisa kita notasikan sebagai berikut. N sama dengan N kurangi 1 dikali N kurangi 2 dan seterusnya sampai dengan N kurangi R kurangi 1. Atau persamaannya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, contoh kasusnya berikut. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya. Ya, ya ini adalah elemen N. Dan 3 buah kotak. Ini berarti adalah kotak ini adalah elemen R. Masing-masing kotak hanya boleh diisi satu buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Penyelesaiannya adalah kotak satu dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Ya, jadi untuk kotak pertama itu kita bisa probabilitasnya adalah bisa dari bola pertama sampai dengan bola keenam. Kemudian kotak kedua, karena salah satu bola itu sudah ditempatkan di kotak satu, maka bisa diisi oleh salah satu dari 5 bola tersisa. Ya. Kemudian kotak tiga itu dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola. Karena bola pertama sudah ada di kotak satu dan bola kedua sudah ada di kotak dua. Sehingga kotak tiga itu bisa diisi salah satu dari 4 bola sisanya. Jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah di kotak satu adalah jumlahnya 6, kemudian di kotak 2 jumlahnya 5, dan di kotak 3 adalah jumlahnya 4. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 5, ketemu 30, dikali 4 adalah 120. Ya. Nah, kita coba masukkan persamaan di sini. Ya, hasilnya harusnya sama. Ya. N itu apa N? N itu 6 ya. 6 dibagi 6 kurangi 6 faktorial kurangi 6 kurangi 3 faktorial. Jadi 6 sama 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya 6 faktorial dikurangi 3 faktorial hasilnya sisanya adalah 6 kali 5 kali 4 ini. Jadi hasilnya sama ya antara studi kasus di sebelah kanan ini dengan persamaan yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada istilah kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian objek dari sekumpulan objek dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi, kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang berbeda ditulis dengan kombinasi N dari R sama dengan combine NR atau N combine R yang persamaannya itu diperoleh dengan cara N faktorial dibagi N kurangi R faktorial dikali dengan R faktorial. Misalnya, di ilustrasi studi kasus yang kedua, di sebelah kanan rekan-rekan ini ada 2 buah bola yang warnanya sama. Ya, artinya warnanya sama apa? Warnanya sama itu berarti kita meng-highlight statement kombinasi ini yang tidak memperhatikan urutan. Ya. Kemudian ada 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak satu buah bola. Ya, jadi satu kotak ini tidak bisa terisi 2 bola, hanya satu bola. Atau ada satu kotak yang kosong. Kemungkinan cara pengisiannya adalah jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah 3. Sehingga 3 combine 2 atau 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial. Ya, 3 faktorial itu apa? Nilai N-nya. Ya, jumlah kotaknya dikurangi jumlah kotak kurangi jumlah bola. 3 kurangi 2 faktorial dikali dengan jumlah bola atau 2 faktorial. Sehingga 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial ya. Jadi di sini 3 min 1 kan 1 faktorial.
1 faktorial dikali 2 faktorial dicoret, di atas juga yang 2 kali 1 dicoret, sisanya adalah 3. Kemudian bagaimana kita melakukan interpretasi kombinasi? N kombinasi R banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalnya, himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen adalah 1,2, ya, kemudian 2,3, 1,3 atau C 3,2 sama dengan kita masukkan rumus atau persamaan dari kombinasi yaitu N faktorial kurangi N min R faktorial kali R faktorial sehingga 3 faktorial sama dengan 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial yang hasilnya adalah sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial atau nilainya sama dengan 3 buah. Kombinasi dan N dari R adalah cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Misalnya, sebuah klub memiliki 25 orang anggota. Akan dipilih 5 orang sebagai panitia. Setiap anggota dalam panitia kedudukannya sama. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah kombinasi 25 dari 5 ya. Berarti kita masukkan persamaan 25 faktorial dibagi 25 kurangi 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 53.130 cara. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan interpretasi kombinasi. Dan berikut adalah contoh permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan, ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, sampai dengan NK bola diantaranya berwarna K. Dan N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai dengan NK itu nilainya sama dengan N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, tiap kotak berisi 1 buah bola. Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah permutasi N dari N atau sama dengan N faktorial. Dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1, ada N2 faktorial cara memasukkan bola berwarna 2, dan seterusnya sampai dengan ada NK faktorial cara memasukkan bola berwarna K. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, dan seterusnya sampai dengan ada NK bola berwarna K adalah permutasi dari N yaitu N1, N2, dan seterusnya sampai NK. Hasilnya adalah sama dengan permutasi N, N dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, seterusnya sampai dengan NK faktorial. Nah, kita jabarkan permutasi dari N, N ini adalah N faktorial ya. Ingat persamaan dari permutasi. Kan ada permutasi, kemudian ada permutasi N terhadap R, dan ada juga yang terakhir kombinasi N dari R itu ya. Jadi ini permutasi antara N dengan N, jadi jumlahnya sama. Jadi N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai dengan NK faktorial. Nah, permutasi dari N di mana N1, N2, dan seterusnya sampai NK sama dengan kombinasi dari N dan meliputi N1, N2, dan seterusnya sampai dengan NK yang nilainya sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dikali seterusnya sampai NK faktorial. Ini ada contoh berapa banyak kata
yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi ya. Ini salah satu eh, kata ya yang mengambil dari salah satu kota di Amerika ya. Penyelesaiannya adalah himpunan semestanya adalah MISSISSIPPI ya. Jadi ini anggotanya itu berbeda-beda, namun ada beberapa anggota yang nilainya sama. Nah, jadi ini kita masih apa membahas tentang permutasi dan kombinasi bentuk umum ya. Jadi ada anggota yang nilainya sama. Huruf M yang kita notasikan setelah selanjutnya sebagai N1 jumlahnya adalah satu buah. Kemudian huruf I yang selanjutnya kita sebut sebagai N2 itu muncul 4 kali, yaitu I, I, I gitu ya. Kemudian huruf S itu juga kita notasikan sebagai N3 ya, yang muncul 4 kali, yaitu SS, SS ya. Kemudian huruf P itu juga kita notasikan sebagai apa namanya N4 itu muncul 2 kali ya, yaitu PP gitu ya, yang menjelang akhir. Kita lihat himpunan semesta itu sama dengan N, itu jumlah anggota himpunan dari S itu adalah 11 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian permutasinya adalah N itu kan 11 ya jumlah anggotanya. Kemudian N1 berapa? N1 1. N2 berapa? N2 4. N3 berapa? N3 4. Kemudian N4 berapa? 2. Berarti di sini 2. Sehingga kita menggunakan persamaan dari permutasi dan kombinasi bentuk umum berikut. Sehingga kita akan mendapatkan hasil N faktorial atau 11 faktorial ya dibagi dengan N1 faktorial. N1 faktorial itu berapa? N1 itu kan 1. Berarti 1 faktorial dikali N2 berapa? N2 adalah 4. Berarti 4 faktorial dikali S itu berapa? 4. Berarti 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ketemunya adalah 34.652. Nah, itu adalah permutasi dan kombinasi bentuk umum. Materi berikutnya, kita akan membahas tentang kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua berwarna sama dan tersedia N buah kotak. Tinjau dua kasus berikut. Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola dari kombinasi N, R ya. Dan jika masing-masing kotak boleh lebih dari satu bola, dalam hal ini tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola adalah kombinasi N plus R kurangi 1, R. Perhatikan bahwa kombinasi dari N plus 1 kurangi 1, R itu sama dengan kombinasi N plus R min 1, N min 1. Ini contohnya berikut. Pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 yang hasilnya 12, X1 adalah bilangan bulat lebih besar sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Penyelesaiannya adalah analoginya ada 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak ya. Sehingga kita bisa mendeskripsikan di sini jumlah N-nya itu 4 dan jumlah R-nya adalah 12. N itu kotak dan R ini adalah bolanya. Misal salah satu cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Kotak 1 diisi 3 buah bola. Berarti X1 sama dengan 3. Kotak 2 diisi 3 buah bola juga. X2 sama dengan 6. Kemudian kotak 3 diisi 3 buah bola. X3 sama dengan 2. Ya. Dan kotak 4 diisi 3 buah. 3 buah bola, sorry. Yaitu X4 sama dengan 1. Sehingga X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 3 tambah 6 tambah 2 tambah
1 sama dengan 12. Ini hanya salah satu solusinya. Semuanya ada sebanyak C atau kombinasi N plus R min 1, R sama dengan kombinasi dari 4 tambah 12, ya. N4, R-nya 12 kurangi 1, koma 12. Yang sama dengan C, ya. C 15,12, ya, hasil dari penjumlahan ini dan kurang ini, koma 12, atau kita hitung kombinasi dari 15, 12, itu adalah 455. Ya, kombinasinya kan kita bisa flashback lagi rumus ke sini ya, kombinasi ya. N faktorial dibagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Jadi N faktorialnya tadi, nah ini ya, 15 dibagi 15 kurangi 12 kali 12 faktorial. Hmm. Kita beranjak ke koefisien binomial. Teorema binomial, misalkan X dan Y adalah berubah dan N adalah bilangan bulat tak negatif, maka X plus Y pangkat N sama dengan sigma N ke K yang sama dengan 0 dari kombinasi N, K, X pangkat N min K dikali Y pangkat K itu sama dengan N0 dikali X pangkat N ditambah N1 kali XN min 1 kali Y pangkat 1 tambah dan seterusnya sampai dengan NN kali Y pangkat N. Cara ini digunakan sebagai alternatif bagi pengguna segitiga Pascal ya. Jadi koefisien binomial ini juga kita menurunkan segitiga Pascal. Jadi kalau X tambah Y pangkat 0 itu nilainya 1, kemudian X tambah Y pangkat 1 itu nilainya sama dengan X plus Y, berarti dia bisa 1 dan 1, kemudian X plus Y kuadrat itu kalau kita jabarkan sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat ya. Jadi kalau kita masukkan ke setiap variabelnya, X-nya 1 tambah 2 tambah 1 itu ya. Kemudian kalau X tambah Y di pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3Y XY kuadrat ditambah Y kuadrat dan seterusnya sampai dengan angka-angka di bawah, pangkat di bawahnya. Contohnya, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan dari X min Y pangkat 5. Penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa X min Y pangkat 5 sama dengan X ditambah min Y. Ya, kemudian dipangkat 5. Jadi suku keempat adalah kombinasi 5 dan 5,3 sama dengan X5 min 3 dikali min Y pangkat 3 yang hasilnya sama dengan min 10 X kuadrat kali Y pangkat 3. Nah, contoh lainnya, jabarkan 3X min 2 pangkat 3. Penyelesaiannya adalah parameter A adalah isi dari variabel 3X dan parameter B, maaf, B itu sama dengan min 2. Sehingga A plus B pangkat 3 sama dengan, kita jabarkan rumusnya, sigma 3 menuju K sama dengan 0 sama dengan C 3, K A pangkat 3 min K kali B pangkat K sama dengan 3 0 kali A pangkat 3 ditambah 3 1 kali A pangkat 3 min 1 kali B pangkat 1 ditambah 3 2 kali A pangkat 3 min 2 dikali B kuadrat ditambah 3 3 kali B pangkat N. Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya sama dengan 1 kali 3X pangkat 3 ditambah 3 kali 3X kuadrat ya, kali min 2 ditambah 3 kali 3X ya, kali 3X min 2 pangkat 2 ditambah 1 kali min 2 pangkat N atau sama dengan 27 kali X pangkat 3 min 54 kali X pangkat 2 ditambah 36X dikurangi 8.
Itu adalah koefisien binomial ya. Materi terakhir adalah terkait prinsip sarang merpati. Kita sampai jam berapa? Setengah 9 ya kemarin ya. Masih ada waktu 20 menit. Mungkin saya agak lebih mempercepat ya. Prinsip sarang merpati pertama kali dinyatakan oleh ahli matematika dari Jerman yang bernama Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1834. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah prinsip Lacy-Dirichlet. Pada hakikatnya, prinsip ini berbunyi sejumlah burung ditangkap dalam sebuah sangkar. Jika banyaknya burung melebihi banyaknya sangkar, maka terdapat sangkar yang memuat lebih dari satu burung ya. Misalnya di sini ada sangkar ukuran 3 kali 3 atau terdiri dari 9 sangkar ya. Ya, ini kita lihat pada hakikatnya setiap burung itu akan bersangkar pada sebuah sangkar. Tapi kalau jumlah burungnya lebih dari jumlah sangkarnya, maka ada kemungkinan setiap sangkarnya diisi lebih dari satu burung. Jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi dua atau lebih objek. Contohnya, dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat dua orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama. Misalnya, Adit dengan Agus gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak? 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola berwarna sama. Prinsip sarang merpati yang dirampatkan, ya, jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M bagi N objek. Ya, contohnya adalah di antara 50 orang mahasiswa terdapat paling sedikit 50/12 atau sama dengan 5 orang yang lahir pada bulan yang sama gitu ya. Jadi kita bagi dengan kenapa itu 12 karena jumlahnya dalam satu tahun itu adalah 12. Nah, silakan selanjutnya teman-teman mengerjakan soal ya. Soalnya ini ada dua. Yang pertama adalah Putri adalah mahasiswi yang mengikuti lomba karya ilmiah 2023. Suatu hari, ia menghubungi Kak Fani untuk melakukan tugas wawancara. Kak Fani memberikan syarat wawancara berupa 5 orang pewawancara dari kelompok yang sama termasuk Putri. Dan harus mengandung minimal satu laki-laki dan perempuan. Jika satu kelompok karya ilmiah memiliki 8 laki-laki dan 4 perempuan, berapa banyak kombinasi wawancara yang dapat dilakukan? Kombinasi yang kedua adalah berapa banyak solusi integer dari X. Nah, ini berarti binomial ya. X1 plus X2 tambah eh, X3 tambah X5 tambah X6 sama dengan 16. Jika X1 lebih besar dari 1, X5 sama dengan 2. Sedangkan untuk XI lainnya 0 kurang dari sama dengan XI kurang dari sama dengan 16. Nah, silakan teman-teman ini mengerjakan tugas ini ya. Tapi saya mendapatkan apa ya namanya ya, evaluasi ya dari apa namanya kuesioner kepuasan PBM ya bahwa saya itu terlalu mepet memberikan tugas ya, memberikan tugas deadline sehingga yang saya sebelumnya memberikan waktu 3 hari berdasarkan masukan dari rekan-rekan saya longgarkan aja ya, waktunya mungkin 1 minggu. Jadi silakan teman-teman mengerjakan dua tugas yang sudah saya berikan tadi. Ya, saya kopikan aja dari sini, duplicate, ya, kemudian saya akan pengaturan untuk mengkonfigurasi. Oke, ini A dan B malam. Soalnya sama, kerjakan soal yang ada di akhir PPT materi kombinatorial bab 2. Kemudian due date-nya adalah kalau sekarang itu tanggal
tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 8 ya, tanggal 15 lah ya. Ini saya kasih waktu seminggu ya, karena kemarin saya mendapatkan, tapi tetap ada cut off ya. Cut off itu supaya teman-teman tidak lupa untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi yang sudah mengumpulkan tugas tidak saya fasilitasi selanjutnya. Ya, jadi pengumpulan tugasnya saya perpanjang, yang biasanya 3 hari saya perpanjang jadi 1 minggu ya, rekan-rekan ya. Ini kok belum bisa saya simpan. Required. Mana yang required? Udah. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan perkuliahan kita hari ini ya. Untuk absensinya, saya izin tidak melakukan absensi satu persatu ya. Saya minta tolong ketua kelasnya untuk japri ke saya siapa saja yang nggak hadir hari ini. Karena jumlah mahasiswanya 53 ya. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk mengganti jadwalnya di hari Jumat. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Pak. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.